Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 18 Maret 2022, Jumat Pekan Prapaskah kedua, disusun oleh Frater Stephen Suryadin SPD, dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SPD. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dalam dunia ini? Saudara, umat Kristus di tengah ini. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 sampai 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Untuk Sebuah Kepercayaan dan Berkat. Kepercayaan seringkali dinilai sebagai suatu hal yang mahal harganya. Pasalnya, membangun rasa percaya memang bukanlah hal yang mudah.
Terkadang diperlukan waktu bertahun-tahun untuk kita bisa percaya pada orang lain. Meski jadi hal yang sangat berharga, faktanya tak setiap orang bisa menjaga kepercayaan dengan baik. Ada beberapa orang yang justru menyia-nyiakan dan mengkhianati suatu kepercayaan. Demikian pula dengan perumpamaan tentang penggarap kebun anggur yang kita dengarkan pada Injil hari ini. Sang pemilik kebun anggur memberikan kepercayaan kepada para penggarap untuk mengolah kebun anggurnya. Ia tidak hanya menyuruh mereka mengolahnya, tetapi ia juga menyediakan alat untuk memeras anggur dan melindungi kebun itu dengan pagar di sekeliling kebun itu. Dan pada saat panen tiba, pemilik kebun anggur itu mengirim hamba-hambanya untuk mengambil bagiannya. Namun yang ia harapkan ternyata tidak ia peroleh. Hamba-hamba utusannya dipukuli, bahkan dibunuh oleh para penggarap. Tidak putus asa, ia kemudian mengutus anak tunggalnya dengan harapan bahwa anaknya ini akan mereka hormati dan mereka terima. Akan tetapi, anak ini pun mereka bunuh. Jelaslah bahwa penggarap-penggarap itu adalah orang-orang jahat dan pantas dijatuhi hukuman berat. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, Tuhan pemilik kebun anggur adalah Allah sendiri. Ia telah memberikan kepada kita kepercayaan untuk mengolah hidup kita menjadi lebih berarti. Ia berharap agar kepercayaan itu berbuah dan berguna bagi orang banyak. Ia berharap bahwa kepercayaan itu tidak menjadikan kita pribadi-pribadi yang rakus dan tamak, tetapi menjadi pribadi yang terbuka dan pribadi yang peduli dengan orang lain. Allah sebagai pemilik kebun anggur kehidupan juga meminta kita untuk dengan secara sadar dan secara sungguh menyadari identitas diri dalam hidup ini, apapun peran dan tugas kita, dan juga hendaknya dalam kepercayaan yang kita peroleh, kita diharapkan menjadi berkat dan penggarap yang baik dalam ladang anggur kehidupan kita masing-masing. Bukannya menjadi sumber sakit hati, kebencian, dan kekecewaan. Karena kepercayaan atau trust, seperti selumbar kertas. Ketika kita sudah meremasnya, maka kertas itu akan kusut dan tidak bisa kembali seperti semula. Bekas lipatan akan tetap ada meskipun kita berusaha meluruskannya kembali. Walaupun demikian, sebagai orang beriman kita yakin bahwa Allah sang pemilik kebun anggur hidup sangat mencintai dan mengasihi kita. Kita semua ini berharga di mata Tuhan, walaupun mungkin kita sering gagal dalam tugas hidup kita dan merasa kecil serta tak berdaya seperti batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Namun kita harus sadar, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjadikan kita batu penjuru yang berguna bagi banyak orang jika kita mau bertobat, terbuka, berbuah, dan berbagi. Ya Allah, buatlah agar kami mampu melaksanakan dengan penuh tanggung jawab segala tugas dan pekerjaan yang dipercayakan kepada kami. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, dalam kasih Yesus.
Sapaan Sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Mari batuk silau dengan